Sairiang balam jo barabah lalu balam mandi. Sairiang salam nanjo sambah, salam lalu sambah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Arlen, saya Nelisa Ada, saya Ayusa Fitri, akan mempresentasikan tentang konsep sistem pendidikan. Selamat menyaksikan. Sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan bahasa Yunani, yaitu sustema, adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jogianto, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sutabri, sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari beberapa elemen yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam sistem terdapat 1. Adanya satu kesatuan organisasi. 2. Adanya komponen yang membentuk kesatuan organisasi. 3. Adanya hubungan keterkaitan antara komponen yang satu dengan yang lain, maupun antara komponen dengan keseluruhan. 4. Adanya gerak dan dinamika. 5. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Sistem pendidikan merupakan perangkat sarana yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dalam rangka melaksanakan proses pembudayaan masyarakat yang menumbuhkan nilai-nilai yang sama sebangun dengan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat itu sendiri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan pula bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur, tujuan atau sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum, dan peralatan atau fasilitas. Sistem pendidikan yang baik terdiri atas beberapa hal, diantaranya 1. Organisasi yang baik. 2. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel. 3. Ketersediaan rencana pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai dengan pasar kerja. 4. Kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang akademik dan non-akademik yang handal dan profesional. 5. Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas belajar yang memadai, serta lingkungan akademik yang kondusif. Pendidikan sebagai sistem dapat ditinjau dari dua hal. Yang pertama, sistem pendidikan secara mikro lebih menekankan pada unsur pendidik dan peserta didik sebagai upaya mencerdaskan peserta didik melalui ilmu pendidikan, proses interaksi dan komunikasi. Yang kedua, sistem pendidikan secara makro terdiri dari input, proses, dan output. Selanjutnya kita menjelaskan kepada sistem pendidikan Islam. Takdib merupakan istilah yang paling tepat dan cermat menunjukkan sebuah sistem sebuah pendidikan dalam Islam, yang di dalamnya ada 3 subsistem, yaitu pengetahuan, pengajaran, dan pengasuhan atau tarbiyah. Pendidikan Islam penekanannya pada bimbingan, bukan pengajaran, yang mengandung konotasi otoritatif pihak pelaksana pendidikan, katakanlah guru. Dengan bimbingan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, maka anak didik mempunyai ruang gerak yang cukup luas untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya, dan guru hanya sebagai fasilitator. Pendidikan Islam memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Pendidikan Islam penekanannya pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan, dan pengembangan. 2.
sikap pengakuan akan potensi dan kemampuan seseorang untuk berkembang dalam suatu kepribadian. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 12 yang artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dan Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Setelah tadi dibahas tentang sistem pendidikan dan sistem pendidikan Islam, sekarang kita masuk kepada komponen-komponen pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan. Jadi, sistem terdiri dari komponen-komponen yang masing-masingnya memiliki fungsi khusus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Jadi, komponen pendidikan harus ada dalam proses pendidikan agar dapat tercapai tujuan pendidikan. Apa sajakah komponen pendidikan tersebut? Yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua ada pendidik, yang ketiga peserta didik, yang keempat metode pendidikan, yang kelima materi pendidikan, yang keenam situasi lingkungan, yang ketujuh alat pendidikan, kedelapan evaluasi pendidikan, dan kesembilan pembiayaan pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang sangat penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam aktivitas pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen-komponen pendidikan yang lain serta aktivitasnya senantiasa berpedoman kepada tujuan sehingga efektiflah proses pendidikannya. Tujuan pendidikan dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan yang terjabar, yaitu pertama tujuan nasional, yang kedua tujuan institusional, dan yang ketiga tujuan kurikuler. Komponen kedua yaitu pendidik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 11 Pasal 39, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pertama dan utama adalah orang tua sendiri. Mereka yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan perkembangan anak-anaknya. Karena sukses tidaknya anak sangat tergantung kepada pengasuhan, perhatian, dan pendidikannya. Kesuksesan anak kandung merupakan cerminan atas kesuksesan orang tua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Komponen yang ketiga adalah peserta didik. Peserta didik adalah orang yang mempunyai fitrah atau potensi dasar, baik secara fisik maupun psikis, yang perlu dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan pendidikan dari pendidik. Pengertian siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Ada 6 kebutuhan peserta didik yang harus dipertimbangkan dalam pendidikan. Yang pertama, kebutuhan intelektual. Yang kedua, kebutuhan sosial. Yang ketiga, kebutuhan fisik. Yang keempat, kebutuhan emosional dan psikologis. Yang kelima, kebutuhan moral. Yang keenam, kebutuhan homo divinus.
di mana peserta didik mengakui dirinya sebagai makhluk yang berketuhanan atau makhluk homo religius, yaitu insan yang beragama. Komponen yang keempat adalah metode pendidikan. Metode pendidikan merupakan seperangkat cara, jalan, dan teknik yang dipakai oleh guru atau pendidik dalam proses belajar mengajar agar siswa atau murid atau peserta didik mencapai tujuan pendidikan atau kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam kurikulum, silabus, dan mata pelajaran. Beberapa metode pendidikan yang sudah kita kenal seperti satu, metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode demonstrasi, yang kelima metode eksperimen, yang keenam metode problem solving, dan yang ketujuh metode inquiry. Komponen yang kelima adalah materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan bahan yang akan disajikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ada 3 prinsip pengembangan materi pendidikan. Yang pertama, materi pendidikan berupa bahan pelajaran yang terdiri atas bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Kedua, materi pendidikan mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Perbedaan ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran disebabkan oleh perbedaan tujuan satuan pendidikan tersebut. Dan yang ketiga, materi pendidikan diarahkan mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional merupakan target tertinggi yang hendak dicapai melalui penyampaian materi pendidikan. Yang keenam yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Ada 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang ketujuh yaitu alat pendidikan. Fungsi dari alat pendidikan yaitu yang pertama, fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan peserta didik untuk berkonsentrasi kepada pelajaran yang disampaikan lewat alat tersebut. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu tingkat kenikmatan peserta didik dalam belajar memahami teks atau gambar. Penggunaan alat pendidikan akan mengugah emosi dan sikap peserta didik sebagai motivasi belajarnya. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam teks atau gambar. Sedangkan yang keempat, fungsi kompensatoris, yaitu mengakomodasi siswa yang lemah atau lambat memahami dan menerima isi pelajaran yang disampaikan dengan teks saja atau secara verbal. Selanjutnya yang ke-8 yaitu evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai pengukuran atau penilaian hasil belajar mengajar. Padahal antara keduanya punya arti yang berbeda, meskipun saling berhubungan. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dan satu ukuran atau kuantitatif, sedangkan menilai berarti mengambil satu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk atau secara kualitatif. Evaluasi pendidikan menurut Anas Sudijono menjelaskan bahwa secara umum ada 3 fungsi evaluasi pendidikan, yaitu mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, dan yang terakhir memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Yang ke-9 yaitu pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan proses yang dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia
digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah. Biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor antara lain besar kecilnya suatu institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru atau dosen yang disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, rasio siswa berbanding guru atau dosen, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduk, dan terakhir perubahan kebijakan dari penggajian atau pendapatan. Selanjutnya, kita berbicara tentang hubungan fungsi manajemen dengan komponen-komponen pendidikan. Yang pertama yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian pembagian tugas seharusnya disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian orang yang memegang tugas. Misalnya, dalam bidang pendidikan, pembagian tugas guru dalam bidang studi yang diajarkan harus sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikannya. Selanjutnya, perencanaan. Pada dasarnya, perencanaan adalah proses pemikiran yang sistematis dan analisis rasional mengenai apa yang dilakukan, bagaimana melakukan, siapa pelakunya, mengapa harus dilakukan, dan kapan harus dilakukan. Selanjutnya adalah pengarahan. Pengarahan ditujukan untuk membimbing bawahan untuk menjadi orang yang mempunyai keahlian dan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk melihat dan mengevaluasi hasil yang ingin dicapai. Demikianlah presentasi kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.